Kalau misalnya ketika orang dokter malpraktek itu langsung kelihatan, kalau orang tua itu ada yang langsung kelihatan, ada yang nanti kelihatan. Ya, Ya, ya. kita akan coba bahas apa, kenapa, penyebab gitu ya. Kemudian yang terakhir bagaimana cara meminimalisir. Jadi terima kasih untuk sahabat yang sudah bergabung. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersama dari awal ke akhir agar komprehensif, agar tuntas gitu ya, dimulai dari apa, kenapa, penyebab hingga sampai akhirnya bagaimana cara meminimalisir kadar. Nah, pertama, Alhamdulillah sehat. Aduh, mau kangen sabaraha bulannya. Hai Dede bayi sehat, Dede bayi. Alhamdulillah sehat semuanya. Iya abi teh pami jalmi mah nembe damang teu damang ieu teh. Iya, kita doakan sama ya sahabat saya ini. Berapa bulan berarti melahirkan ya? 3 bulan nanti tanggal 15. Kan melahirkan. Ya. Ini udah ngajak siaran langsung lagi. Makanya ketika ngajak siaran nanyanya berkali-kali Aslina beneran. Aslina, Bu Aslina, ya Allah, abi doa semoga bayinya terkondisikan ya Allah. Biasanya sih jam sakitnya tibra gitu tahnya, tapi kan bisi virtualnya Dedenya, Dede Aira ya. Iya, iya. Yuk kita mulai yuk. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh asli iya suara. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah. Akhirnya setelah sebelum lahirannya, sebelum puasa, kita teh live ya asananya ambunya. Ya, alhamdulillah setelah sebelum bulan puasa, pas saya menginjak 9 bulan live, alhamdulillah Allah berkehendak kita bisa live lagi di kala baby Aira sudah di luar. Berarti hampir 4 bulan kita vakum, asik. 3 artis bae vakumnya. Salawat beserta salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan para tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, tema kali ini tema yang greget banget. Nah, emang kita mencoba untuk mengangkat tema-tema yang sedang naik daun. Nah, karena apa? Ya betul. Karena apa ya? Karena memang tema-tema yang sedang naik daun berarti kan sesuai dengan fenomena masyarakat ya Ambu ya. Berarti memang betul-betul darurat gitu. Berarti dibutuhkan tema ini diangkat. Kalau bukan oleh kita, oleh siapa lagi gitu. Mangga Ambu untuk season berapa? 18-nya? 19. Salah apa? 19. Untuk season 19 ini dengan tema Fatherless Generation kepada Ambu. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Bunda Alma. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan kasih banyak pada Bunda Alma. Sami-sami. Kita semua berada dalam keberkatan selalu. Nah, tema kali ini sekali kata Bunda Alma, tema yang sangat darurat, urgent, dibutuhkan. Karena ternyata fatherless seringkali disebutkan, padahal sangat kompleks Bunda Alma. Dan efeknya panjang. Kalau misalnya ketika orang dokter malpraktek itu langsung kelihatan, kalau orang tua itu ada yang langsung kelihatan, ada yang nanti kelihatan. Ya. Kita akan coba bahas apa,
kenapa, penyebab gitu ya. Kemudian yang terakhir bagaimana cara meminimalisir. Jadi terima kasih untuk sahabat yang sudah bergabung. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersama dari awal ke akhir agar komprehensif, agar tuntas gitu ya, dimulai dari apa, kenapa, penyebab hingga sampai akhirnya bagaimana cara meminimalisir fatherless. Nah, pertama, apa kalau dari segi pengertian fatherless atau kalau psikolog Amerika itu siapa namanya yang menyatakan ada istilah lain, father hunger. Nah, kalau father hunger intinya adalah ketika tidak ada peran ayah dalam proses pengasuhan, gitu ya. Hunger itu lebih dalam lagi. Kenapa lebih dalam lagi? Karena hunger itu kelaparan. Nah, jadi ya ampun. Nah, kelaparan sosok ayah, kasih sayang, entah itu secara fisik atau ya kalau dari segi apa. Berarti kalau pengertian mungkin sudah pada paham, fatherless itu apa maksudnya, hunger itu apa maksudnya. Nah, kemudian kenapa sih Indonesia ini sampai menempati ranking ketiga? Masya Allah ya, ranking ketiga. Dalam hal fatherless pada langgaran yang ketiga, ketika saya searching cari-cari sumbernya siapa sih yang ke satu dan yang kedua, gak nemu Bunda. Gak nemu ya, buah tuh gak nemu. Jadi intinya dan ini sumber yang kredibel, sudah diangkat dari sejak bulan Mei ya, fatherless Indonesia ranking ketiga dan lain sebagainya gitu ya. Sejak bulan Mei 2023 hanya FVP dan lain sebagainya. Ternyata faktornya kenapa Indonesia fatherless country gitu ya, salah satu negara tingkat fatherless atau kurang sosok ayahnya tinggi, itu salah satu penyebab. Ada 3 penyebab Bunda. Penyebabnya pertama ekonomi, yang kedua sosial, dan yang ketiga budaya. Nah, dari ekonomi maksudnya adalah ketika sang ayah kebanyakan memang mencari nafkah ya Bunda Alma ya. Iya. Nah, ada yang LDR gitu. Biasanya ada yang komen LDR katanya. Gimana? Ayah mencari nafkah. Ketika kondisi ayah mencari nafkah, maka dia akan fokus ke sana. Jadi secara ekonomi. Karena orang Indonesia rata-rata memang mencari nafkahnya itu full time gitu, betul. Pulang ke rumah capek, lelah gitu, full time. Kalau misalnya part time kemudian agak mudah mengatur waktu, kita yang dengan mudah mengatur waktu antara bekerja mengasuh itu agak lebih lekat dekat. Tapi kan kebanyakan di Indonesia ya akhirnya berpengaruh juga, berhubungan dengan sosial. Sejak zaman dahulu di Indonesia ini khususnya memang masih menganut dulu itu patriarkinya kental. Kalau sekarang udah betul. Tapi masih entah itu urusan domestik ataupun mengurus anak masih. Nah, bahkan ketika ibu mau keluar saja, misalnya ada agenda nih ibu, anaknya ibu itu berkata nitip. Anak dititipin sama siapa? Sama ayah. Nah, kan itu lucu. Udah menjadi sama ayah nitip gitu. Kan iya. Ya sama aja dengan kalau misalnya ke orang tua, nenek, ke kakeknya, ke tetangga, atau babysitter, itu baru dikatakan nitip. Karena nitip gitu ya, padahal idealnya tidak demikian. Tapi kan jadi kebiasaan di kita bahwa pokoknya urusan ini adalah urusan seorang ibu, maka ayah ya karena tidak ada tuntutan, tidak ada. Dia pun dulu tidak mendapatkan contoh itu dari ayahnya, Bunda Alma. Dia pun akhirnya lingkaran. Walaupun dia tidak melihat ayahnya, kenapa saya mengatakan turun-temurun? Karena dulu pun dia tidak melihat ayahnya mengasuh dia, adik-adiknya. Oleh karena itu nanti efeknya jangka panjang. Nanti ya terakhir akan saya jelaskan dampak. Betul. Intinya
ada 3, pertama ekonomi, kemudian sosial, yang terakhir budaya. Budaya yang akan sudah biasa dinormalisasikan, yang capek-capek, yang ngopi sambil baca koran, sambil scroll gadget dan lain sebagainya gitu, nuriweh-riweh, santai saja, sudah menjadi biasa. Ya, tugas kamu, wajar gitu lah. Tentu ini menjadi sebuah problema. Bahkan di dalam buku Trending Topics sampai Rijla itu dijelaskan salah satu faktor karena tidak berbagi peran dalam urusan domestik, termasuk dalam mengasuh anak, yang akhirnya seringkali muncul pertengkaran, perselisihan yang akhirnya terjadilah perceraian. Nah gitu ya. Di penyebab itu kurang lebih ada 3. Nah dari penyebab itu efeknya, dampaknya sangat luar biasa. Dampaknya sangat luar biasa jika ayah lekat dan dekat dengan anaknya, maka itu Masya Allah, di masa kanak apa, remajanya akan seperti apa, di usia dewasanya akan seperti apa. Akhirnya ketika ia menikah, menjadi ibu, menjadi ayah, menjadi istri, menjadi suami, ya sudah siap. Ya udah tahu lah harus bagaimana berkomunikasi. Tapi sebenarnya kalau terjadi, pada yang terjadi ada anak itu akan haus, akan lapar gitu ya. Anak itu akan haus, akan lapar dengan kasih sayang dari seorang ayah. Nah, kasih sayangnya pun sangat baik sekali Bunda Alma, dan itu rata-rata tidak langsung terasa ketika usia dini. Usia di sini kayaknya masih aman gitu ya. Anaknya jangan. Kadang jadi ayah itu hati-hati di sini, kita tidak boleh yang LDR tidak Bunda Alma. Father bukan itu. Fatherless intinya memang harus ada fisik dan psikologis yang nyambung, yang sinkron. Tapi segala sesuatu bisa. Misalnya untuk yang fatherless bisa gak? Kalau misalnya meskipun jarak jauh pun ketika bangun langsung video call sama ayahnya. Ketika siap video call sama lagi makan pun video call sama ayahnya, kan di era ini ya. Kemudian pulang sekolah ditanya lagi. Kemudian sampai malam, sampai ia tertidur kembali, itu bisa diusahakan. Itu meskipun LDR, jika dia melakukan komunikasi yang demikian, maka itu tidak fatherless. Maka anak tersebut masuk generasi fatherless. Tapi sebaliknya Bunda Alma, ada ayah yang dia ada di rumah 24 jam, sekasarnya gitu ayah. Tapi dia meskipun fisiknya ada, tapi main game, main gadget, dan lain sebagainya, yang meskipun fisiknya ada tapi secara dia tidak ada, tidak menyentuhnya. Maka ini yang saya katakan spoiler ya, yang menyatakan bahwa hati-hati, fatherless itu di Indonesia itu kebanyakan pada keluarga yang utuh. Nah, itu ngerinya loh. Kan betul. Selain secara kuantitatif kan emang pasti banyakkan yang ya dibanding. Tapi alasannya karena itu selalu merasa aman. Selalu emang utuh dong, maknya anak kurang kasih sayang ayah. Nah, emang ayah gitu. Enggak, ayahnya masih ada, tidak meninggal, kemudian misalnya tidak divorce juga gitu, tapi anak fatherless. Tapi kalau misalnya kondisinya ayahnya meninggal, kemudian langsung dirangkul kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, temannya, sebagainya, ya bisa jadi memang tidak ada, tetap ada sosok ayah gitu, tetap ada sosok ayah, bukan logis gitu ya. Kemudian untuk yang bercerai misalnya, jika menerapkan Alma, saya akan menjelaskan masalah fatherless ini bukan hanya untuk keluarga, yang sering kali dibahas itu yang untuk keluarga yang sudah bercerai gitu ya. Jadi bahwa seringkali itulah yang kita melihat, udah cerai, fatherless, belum tentu juga. Dia ketika setelah bercerainya dia menerapkan share parenting. Share parenting itu adalah pengasuhan bersama, joint custody gitu ya, bahasa pengasuhan bersama. Bahkan ketika ada sengketa pun majelis hakim mengatakan ini pengasuhannya bersama, dibagi sama ibu kafah, sama dan nafkah. Itu dalam Islam
Islam ataupun dalam undang-undang perkawinan gitu ya nomor 1 tahun 74 dinyatakan bahwa memang di bawah usia 12 tahun itu sama ibunya Bunda Alma. Hak asuh anak memang sama ibunya. Ayah tetap wajib membiayai. Ayah tetap wajib membiayai, tetap wajib melakukan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, masalah di kita tidak. Ketika sudah bercerai, kenapa fatherless udah. Nah, karena kompleks ya, hal itu kompleks, jadi case to case. Yes, benar kompleks betul. Generality dari beda-beda, setiap orang itu beda-beda. Makanya split pattern. Yang akhirnya public figure aja. Ada yang dia mencontohkan misalnya hak asuh turun ke ibunya, maka ayah tidak boleh datang. Atau ada haknya, maka ibu tidak boleh datang. Ada pula publik memberikan contoh yang baik. Ada. Dia melakukan banyak ya. Self parenting. Jadwal dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita contoh agar jangan sampai dengan adanya divorce itu berpengaruh terhadap anak menjadi fatherless. Tapi ternyata Bunda hanya ayahnya meninggal atau divorce, justru yang menyedihkan itu ketika utuh Bunda Alma. Nah itu tak ambu, aduh miris. Orang tua utuh, ibu ada, tapi tidak ada sosok yang akhirnya ia mencari pelampiasan keluar. Nah inilah yang seringkali banyak. Nah ini nih. Nah mulai anak remaja yang bermasalah pasti tanya ya, gak ada figur ayah gitu, tidak dekat dengan ayah gitu dan lain sebagainya. Ini perempuan ataupun remaja laki-laki. Nah, itu ya fenomenanya. Kemudian yang terakhir, bagaimana nih cara meminimalisir? Tadi kan sudah dijelaskan penyebabnya itu dari ekonomi, sosial, budaya, dan tentu yang namanya budaya itu tidak mudah loh Bunda Alma. Melekat pisan. Ini yang namanya budaya bahkan apa ya? Kalau laki-laki yang membantu urusan domestik aja sudah disebut laki-laki jadi-jadian. Laki-laki susis. Ya, kalau misalnya susis tak paling sering didengar. Kalau misalnya laki-laki ada yang mau memandikan anaknya, ada yang mau bantuin beres-beres menyiapkan anaknya, itu seakan-akan nggak macam laki itu ya, seakan-akan gimana. Nah itulah yang memang agak akhirnya kembali kepada keluarganya itu masing-masing. Nah tugas kita karena intinya di sini ingin mencari ilmu dan ingin terus mempraktekkan, maka caranya yaitu pertama dengan belajar. Yang kedua, jika kita misalnya sebagai orang yang memiliki luka, jika kita sebagai orang tua masih memiliki luka masa lalu terhadap ayah kita, misalnya dulu juga ada sosok ayah gitu ya, gak ada sosok ayah yang memang membersamai, akhirnya tidak ada figur, maka belajar, maka mulailah hilangkan mental block itu karena kita sudah tahu ilmu. Perlahan saja, karena kita kemudian caranya juga agar lebih semangat, kita ingat dampaknya dan kita bercermin ke kita. Saya juga ketika gak ada sosok ayah teh pas remaja teh kieu rasana teh kesepian dan sebagainya. Pas ketika dewasa kieu, ketika sudah menikah kieu. Ketika kita bercermin, maka insya Allah kita kan pernah jadi budak, malah menjadi budak dan lain sebagainya. Jika mengetahui, oh ayah saya dulu tuh gak tepat pola asuhnya, maka maafkan, tapi jangan ditiru. Tapi memang syaratnya harus selesai dulu dengan diri sendiri. Jadi untuk itu kuncinya. Benar-benar berdamai ketika benar-benar ada problem dengan sang ayah, maka harus benar-benar berdamai. Banyak pun yang memang kelihatan baik saja, anaknya kelihatan normal saja, memiliki yang dalam gitu ya, dan sesungguhnya karena father. Nah itu untuk pembuka dari saya mungkin ya Bunda Alma, karena dampaknya pun sangat luar biasa. Nah di sini rendahnya penghargaan atas diri sendiri kalau kurang dekat dengan ayah. Kan kalau dekat-dekat dengan ayah, dampak positifnya itu bisa lebih cerdas anak. Kan sebetulnya anak itu 60% genetik ya, dan dari ibunya.
yang 40% betul. gitu ya, lingkungan dan lain sebagainya termasuk ayahnya. Kemudian tidak percaya diri, takut, cemas, tidak bahagia, kemudian merasa gak ada yang melindungi gitu loh Bunda Alma. Kemudian memiliki kemampuan yang buruk, memiliki hubungan rumit dengan pasangan, kenakalan remaja dan lain sebagainya. Nah, itu tuh. Kenakalan remaja ya. Rasa itu. Tidak ada sosok ayah, figur ayah ya, karena meskipun ibu itu adalah madrasatul ula, meskipun ibu itu adalah madrasah pertama gitu ya untuk anak-anaknya, tapi ayah itu adalah kepala sekolahnya. Tapi suka sekali nih, best quotes. Kowam pemimpin gitu ya, pemimpin Betul. untuk keluarga. Nah gitu mungkin Bunda Alma untuk pengantar dari saya, barangkali ada yang mau didiskusikan, mangga. Nah, ini saat tadi aku update spoiler-spoiler gitu, Ambu ada yang ngejapri. Gimana? Bagaimana, Cina kan tadi udah dibahas sedikit sih, bagaimana dengan saya yang LDR katanya. Kerjanya jauh suaminya, anaknya masih kecil, masih balita. Terus ya tidak intens komunikasi video call dan lain-lainnya. Itu bisa digambar, anaknya perempuan masih balitanya. Kita kasih gambaran dikit. Nah, itu gimana caranya, solusinya, memberi pengertian kan tentunya tidak mudah ya, Bu ya. Komunikasi yang efektif antara sang ibu dengan sang ayah supaya si anak tidak fatherless untuk yang LDR. Bagaimana nih, Ambu? Oke. Ini Bunda Alma. Ini kelihatan mudah ya. Nah, panjang. Dalam realitanya mengkomunikasikan masalah LDR ini, masalah jangankan pola asuh dulu deh, jangan masalah pola asuh. Harus diselesaikan dulu komunikasi hubungan suami istrinya. Nah, jadi halo Teh Dian, waalaikumsalam. Salam Teh Dian, alhamdulillah. Gak apa-apa. Cara bilangnya. Iya. Nah, gitu Bunda Alma ya. Jadi memang gak bisa untuk misalnya ya, karena ini masalah gitu ya, masalah bagaimana hubungan dengan anaknya, nggak bisa langsung demikian Bunda Alma. Tapi dulu selesaikan dulu komunikasi antara suami dan istri. Biasanya Bunda Alma, kalau komunikasi suami dan istri sudah jalan dari sebelumnya, masalah anak pun pasti akan dibahas. Sip. Dan dibahasnya itu bukan asal. Bukan format suami akan kooperatif, istri akan kooperatif, keduanya akan kerjasama. Jadi core-nya kita sampai membahas bagaimana nih kita itu LDR agar anak tidak fatherless. Pertama, kalau ini step terakhir ya, jika komunikasi sudah terbangun baru diobrolkan sama suami, karena tidak ngobrol sama suami apalagi jika menggurui. Betul. Apalagi jika menggurui ya, kita harus menghadirkan gitu ayah dengan bahasa yang tentu sesuai dengan kebiasaannya, ya. Bahwa anak itu butuh sentuhan secara fisik gitu ya. Tapi karena kondisinya kita tidak memungkinkan, kalau jarak jauh pun sangat bisa menyentuh psikologis. Kenapa di era ini banyak yang akhirnya berjodoh dan bertahan lama padahal ketemuannya di Facebook. Betul. Nah, berarti kan kalau misalkan gitu loh Bunda Alma. Jadi jangan nak muskapir harus bahasana sakitnya udah LDR tanggung, udah kita makieu, udah kita dengar. Akhirnya ketika orang tua terus-terusan muter didinya, anaklah yang menjadi korban di usia emasnya. Nah, tadi ya emas. Bisa tadi kayak yang saya katakan, bisa gak kalau misalnya meskipun jauh, yang sampai ketika ayah pulang dia gak kenal, biasa saja. Bisa gak kalau misalnya ketika meskipun jauh pun komunikasinya ketika bangun langsung, Dede sudah bangun, Bapak ayah sudah bangun. Iya. Gitu. Kemudian ditelepon lagi nih.
kalau ayahnya senggang, kalau pekerjaannya apa gitu ya, harus dilihat dulu. Nggak bisa juga ke suami, harus gitu, lihat dulu pekerjaan suaminya apa gitu ya. Nah, nanti kondisi Bisi abdi negara kan kumaha di tengah hutan ya. bener-bener maksimal. Ini Bunda Almatik itu kalau R itu jadi menghubungi anak kalau waktu luang. Padahal bukan Iya. nunggu waktu luang, tapi harus meluangkan Ya, setuju Ihsan. waktu senggang. Nggak mau ayah senggang-senggangan ketika beres kerja Betul. kan ingin tidur. Betul. Tapi memang harus menyenggangkan, bahkan bila perlu kalau memang sambil bekerja pas di jam makan sambil video callan, ayahnya makan, anaknya makan. Ya, betul. Setuju pisan 100. Misalnya sorenya pun lagi. Nah, saya pun dengan suami gak LDRan. Teteleponan Aduh, sami aduh kumahanya. Day pulang gitu loh. Itu mungkin gak ujuk-ujuk, itu karena komunikasi dari awal gitu. Jadi kuncinya dulu biasakan suami istri, maka nanti ke anak juga akan terbawa. Nah gitu. Sip, mantap. Kembali. Dan itu menjadi daily. Halo. Ayah, Bu. Kedengar suara aku? Nah, gitu ya Bunda Alma ya. Iya, siap. Jadi seharian ketika kita tidak ada, ketika ayah telepon sekali saja dia akan kehilangan. Nah, berarti kalau udah kehilangan, oh itu berhasil. Berarti sosok ayahnya ada dalam kehidupannya. Tapi kalau misalnya belum sadar ketika ayah telepon berarti belum. Terus sampai anaknya mengetahui ini ibunya, ini ayahnya. Mantap. Tapi komunikasi suami istri hilang. Iya. Jadi gitu, oke, mantap. Dapat beberapa match quotes nih. Ya, terus gini ya Bu nih ya. Kan di masyarakat kita paling banyak lah ya. Nggak tahu di masyarakat kita, nggak tahu emang di masyarakat di daerah saya ya. Yang menganggap bahwa fatherless itu paling terasa dampaknya ke anak perempuan katanya. Jadi lamun budak cumentil cenah eta teh kurang kasih sayang ayah gitu. Padahal menurut saya maupun itu anak perempuan, anak laki-laki sangat membutuhkan. Apalagi mungkin anak laki-laki kan membutuhkan modeling ya, sosok yang nantinya perlu dia contoh, ya tiru bagaimana cara ayahnya memperlakukan ibunya, cara ayahnya memperlakukan dia, adiknya atau misalnya siapa. Tapi kebanyakan di masyarakat saya di sini itu seperti itu gitu. Nah, jadi tolong Ambu diutarakan, digamblangkan dampak terhadap anak laki-laki seperti ini, dampak terhadap anak perempuan seperti ini. Ya, oke. Misalnya iya memang betul sekali kelihatannya fatherless itu anak perempuan gitu ya, kurang kasih sayang. Tapi akhirnya dia akan mencari kasih sayang di luaran sana. Baru dia betul. Udah langsung berdebat. Dan biasanya karena ayahnya khususnya lawan jenis. Oke, lawan jenis. Betul. Tidak ada yang menyakiti. Akhirnya dia mudah mesem gitu, mudah ketika ada yang orang nanti sangat mudah sekali, yang akhirnya banyak kejadian. Kalau laki-laki pun mohon maaf sekarang banyak LGBT karena apa salahnya? Amit baik ya Allah. Itu kan fatherless juga Bu, LGBT. Ya, salah satunya misalnya iya. Tidak ada model identitas diri menjadi laki-laki itu harus seperti ini. Kan betul.
laki lagi misalnya ayah ke anak laki-laki mengajarkan kemandirian, mengajarkan dia kayak gini, ketika memperlakukan kayak gini, ketika bayangkan itu tidak didapatkan Bunda Alma. Ngeri. Dapatkan ya bingung ya, memang nggak tahu. Iya. Makanya untuk sejak ke lingkungan yang tidak tepat, LGBT menular gitu loh. Masuk sejak ya Allah. benar. Nah itu ya, karena benar-benar tidak ada ayah gitu, ayah laki-laki itu ini disebutnya ayahnya. Banyak yang laki-laki jadi kayak perempuan, menjadi perempuan. Ya. Tidak diajar. Aduh, aku merinding, abi mau ngebahas LGBT, ya Allah. Salah satunya ya, itu mah salah satu efeknya. Tapi kan kali ya, dan juga ketika ia nanti ya ketika anak berumah tangga dia gitu, dia tidak akan terbayang. Nah dulu juga saya nggak digituin sama ayah. Ketika istrinya menuntut, misalnya istrinya waktusan ayah jadi ayah teh kudu kia ya dia mungkin dari istrinya dia tidak bayang. Menjadi konflik ketika suami benar-benar tidak tahu, bahkan tidak bisa, tidak terbiasa, terkabayang istri memaksa. Langsung suami harus kio-kio, langsung kamu balik ngabandingkan siga iya dina public figure. Arti udah itu seringkali menjadi konflik yang berkepanjangan. Nah, mantap. Ya, betulnya kalau melihat data-data zaman sekarang, misalnya ketika perceraian pun terus tinggi ya Bunda Alma, gugat cerai naiknya itu sampai 75%. Gitu. Ya Allah, itu di Indonesia Ambu atau Jawa Barat itu? Indonesia, dan talak cerai itu 25% dan itu data tahun 2021. Bayangkan sekarang ya Allah. Nah, semakin banyak perceraian, ya fadl pun akan semakin ya banyak juga. Meskipun saya tadi katakan di awal untuk keluarga yang utuh, entah itu fadl tidak bisa dijadikan patokan. Tapi kan kita berbicara data, jika berbicara data itu berpengaruh. Tapi kan kita mudah-mudahan kita apapun keadaannya bisa terlepas dari hal demikian. Bisa terlepas. Amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aduh, mantap nih Ambu. Dari tema ini saya jadi terngiang-ngiang tema untuk selanjutnya, tapi nanti belakang layar diskusinya. Pokoknya mantap ini. Kalau menurut saya bukan hanya buat para orang tua ya, para remaja pun nonton ini juga masuk nih, biar kalaupun misalnya di antara mereka ada yang memang merasa oh saya fatherless, nah jadi berusaha untuk menyembuhkan diri sendiri dulu, memaafkan dulu, karena intinya itu, kalau diri sendiri sudah merasa oh iya ada yang salah dengan diri saya, pada dasarnya kan semua rumah tangga ada masalahnya masing-masing, hanya beda judul saja, setiap anak punya permasalahan. Nah itu jadi ya saya juga kalau di sekolah gitu ya, mau lahir dari keluarga sekaya atau misalnya dari luarnya kelihatan harmonis, tetap masalah itu ada. Kadang ada anak yang bilang gini, Bu, bertanya gini karena orang tuanya divorce gitu, Bu, mempertahankan rumah tangga susah ya Bu, gitu. Dia tuh nanyanya gitu, anak SMA deep banget kan ya. Aduh, jawabannya tuh saya cuma jawab gini, apapun kalau sudah didapatkan yang susah itu dipertahankan. Kamu ranking 1, untuk mempertahankannya itu susah. Ya mungkin salah satunya itu. Begitu juga dengan fatherless nih, udah ada temanya ini, udah tahu ilmunya, tinggal dipraktekkan. Walaupun memang tidak segampang itu. Isu iklannya. Gak apa-apa. Terus juga membahas hal yang sangat urgent sekali dewasa ini. Betul. Bahkan ketika kondisi seperti ini pun ya
kita hanya bicara saja kampanye. Pada akhirnya Iya. bahas kaderles yang semangat tuh ibu-ibu. Bapaknya les gitu ya, les semangatnya. Gitu ya. Padahal kan ini kan khususnya bapak-bapak juga ya. Iya, iya. Ada acara di sekolah, ada apa-apa, bapak-bapak teh minoritas. Nah, Betul, betul. Iya, kenapa kan harus sama mengetahui tumbuh kembang anak, gitu ya. Iya. Terus kalau ada ayahnya yang hadir itu jadi pada ngeliatin gitu. Aneh, mana indung? Aneh. Itu kemana indungnya cina? Ya Allah. Agak kita mah berusaha kampanyekan. Ya. Tapi ketika Betul. ada suatu isu, ada problem apapun, kita berusaha gitu untuk aware terhadap hal itu. Tapi pada di praktik di lapangan itu kembali pada case to case gitu, pada keluarga masing-masing. Ya, bahas fatherless maksudnya untuk seperti apa, untuk agar meminimalisir, agar mulai membuka mata gitu, membuka mata bahwa anak itu jangan sampai yang tidak ada terasa tidak adanya. Ya, memang butuh effort gitu, butuh effort ekstra. Kalau misalnya yang sudah mengalami masalah ini harus dibenarkan satu-satu, diperbaiki satu-satu, bukan suami istrinya dulu, baru ke parenting, baru ke hal yang lain. Ya, semangat untuk kita semua, Bunda. Semangat. Aduh, oke Ambu. Nah, itu langsung mulai karena masih pengen ini teh, cuma bisi itu babynya memanggil gitu. Sebenarnya masih pengen banyak yang didiskusikan, mudah-mudahan ada momennya lagi. Ya, jadi langsung saja ke closing statement, Ambu. Ayo. Oke. Lagi saya ucapkan. Kena naon ieu teh? Ucapkan gabung di awalnya atau itu mudah lakukan ini berbuah kebaikan. Mengenai Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ini dari kita semua untuk meminimalisir hal itu. Ayah, ibu itu saling bekerja sama, berpartner gitu dalam membersamai anak, karena mengingat dampak yang negatif dan luar biasa sekali yang tidak itu miris, yang khawatirnya nanti kita menangis ketika anak kita menjelang remaja, dewasa baru di sana kita menangis. Allah, na'udzubillah. Kadang kalau kata Gus Baha, kadang-kadang direpotkan, ya gak apa-apa kan kita orang tuanya. Ya, betul. Aduh ya Allah. Pada orang tua lah lebih berhak direpotkan oleh anak-anaknya. Jadi meskipun terima kasih kepada para suami hebat, ayah hebat gitu ya, yang sudah mencari nafkah, itu pun adalah suatu bentuk yang luar biasa, adalah bentuk jawab jihad. Kita nilai tidak ternilai gitu ketika suami menjawab menafkah. Tapi kami pun mungkin agak sedikit berharap gitu, ada harap agak sedikit, kalau saya banyak mungkin ya. Dari para istri-istri agar misalnya ketika minimal suami ataupun ayah jangan terlalu lepas tangan mengandalkan kami istri gitu, agar kita sama sesuai kemampuan saja, bukan untuk orang untuk karena di meja konsultan healing center, di kursi Ambu Consulting and Healing Center, kursi panas Ambu panas kali, yang sudah memiliki anak 3, yang sudah memiliki anak 4, tapi ia luka batin terhadap ayahnya, masih memiliki luka batin karena merasa tidak diberikan kasih sayang secara full olehnya, merasa kalau kata Bunda Elisman itu hanya poles-poles saja. Jadi
senyum main-main saja, polis-polis saja. Mudah-mudahan ya itu Waduh, ya Allah jeleb. cara rehat Sadayana. Amin. Terima kasih. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ambu atas ilmunya. Ambu sekeluarga juga mudah-mudahan sehat selalu. Sampai jumpa awal Agustus. Ya, iya, siap. SMA Kesatrian salam mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi Aira, jadi Aira. Ya. Ya, teman. Iya. Iya. Ya, sing sarehat sadayana. Makasih ya Ambi ya. Sekali lagi makasih. Sama. Yang lainnya yang sudah bergabung terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.